bersentuhan langsung dengan gas LPG. Ya, karena mengingat kejadian di kabupaten kota lain, ya itu banyak terjadi kebakaran di perumahan. Sampai di kota ini pernah terjadi satu deret itu ludes. Ya, kenapa? Karena di perumahan itu saling berdempetan, jadi susah diputus. Ya, jadi apalagi situasinya biasanya di 10 menit itu sudah tidak bisa ditangani, itu termasuk kebakaran juga. Jadi jenengan harus tahu harus kemana, terus pencegahannya seperti apa. Terus kalau kami tidak kesini, kemungkinan setiap perumahan itu khususnya Detar ini belum mengenal yang namanya damkar, ya enggak Bu? Paling kenalnya PJB, damkar PJB, damkar POMI, itu ya. Tapi kalau jenengan telepon di pemadam POMI ataupun PJB, bukan saya meremehkan, tapi SOP-nya memang sulit karena taaan, bukan untuk masyarakat. Tapi kalau kita kabupaten, ya inilah tugasnya. Jadi harus sosialisasi ke tingkat RT RW, bahkan ya sekecil mungkin, bahkan ke titik sekolah kita juga sosialisasi. Karena apa? Kita tidak mau bekerja pas waktu kebakaran, kita mau bekerja sebelum terjadi kebakaran. Ya ini sudah, kita harus menggalakkan sosialisasi, harus kita menggalakkan pada istilahnya alat pemadam. Setiap usaha, setiap perumahan kalau bisa itu harus di backup alat pemadam. Ya, selama ini ada alat seperti ini, kira-kira warga tahu enggak? Tahu. Tahu. Alat ini apa, Adik? Untuk memadamkan api. Betul. Bagus, pinter adiknya ini. Ya. Jadi ya biasanya mindset masyarakat itu kalau listrik, kalau api itu matinya pasti dengan air. Betul nggak Bu? Betul. Betul. Tapi kalau listrik sampai siram pakai air. Ya, bukan tidak bisa Bu, mati. Setrum. Ya, orangnya juga mati, apinya juga mati. Jadi di situ. Ya, makanya harus dibedakan di pemadam kebakaran itu ada bedanya. Ada media yang terbakar. Semisal minyak tidak boleh disiram pakai air. Kenapa, Pak? Karena minyak itu lebih ringan daripada air. Di mana sampean siram pakai air itu akan tambah besar dan akan menjadi rembetan kebakaran. Jadi seperti itu. Kalau listrik, semisal sampean pakai air, ya otomatis kesetrum, Pak. Kan gitu. Jadi harus menggunakan bahan kering. Semisal kayak di sini, bahan kering yang alam itu, ya pasir, debu, terus tepung, itu juga bisa. Makanya kita nanti sosialisasikan terkait gas LPG juga. Kenapa? Karena biasanya perumahan itu sering ditinggal mudik. Iya, betul nggak? Betul. Ya, jadi pas waktu mudik ataupun bepergian agak lama, itu lebih baik harus dikontrol Kak, keterisiannya, terus gas LPG-nya, kompornya itu harus dikontrol. Kayak kulkas, freezer itu biasanya harus dikurangi. Ya. Jadi itu adalah pemicu kebakaran. Karena pernah terjadi tadi besok, ya colokan jek-jekan itu ya stop kontak itu tidak pernah kita lepas, tidak pernah dilepas Pak. Ya akhirnya karena memang tidak pernah dilepas, akhirnya disambungkan terus. Ini disambungkan ke TV, ini disambungkan lagi ke meja belajar. Akhirnya panas. Akhirnya meleleh dan terbakar. Dan lelehan itu jatuh pada benda yang mudah terbakar. Akhirnya terjadi kebakaran. Itu di Besuk. Ya, tidak usah jauh-jauh. Punya Pak Kades dulu. Terkait apa? Terkait tabung gas LPG. Oh iya. Warung Sengon. Warung ya. Ya. Itu kerugiannya saya waktu pas ke sana itu ratusan juta. Itu hanya hitungan menit. Ya. Ya, lebih baik takut tapi tahu caranya, Pak. Ya. Yang penting saya kesini ini bukan mengharap, Pak, bukan mengharap terjadinya kebakaran, tapi kalaupun terjadi kita sudah pada istilahnya sedia payung sebelum hujan. Jadi seperti itu. Ya. Oke.
Mungkin kita langsung ke apa LPG ya. Ya, karena ini berkaitan langsung dengan kegiatan kita sehari-hari khususnya ibu-ibu ya. Ya. Untuk selama ini ibu-ibu terkait gas LPG ini masih takut nggak? Masih. Ya, apa yang ibu-ibu takutkan? Yang pikiran itu? Takut ngowos, takut Bapak. habis. Ya. Oke, biasanya di pikirannya ibu-ibu itu biasanya ya takut meledak Pak. Terjadi ngowos biasanya wis lari ataupun panik ya. Ya, teriak-teriak atau apa namanya? Misal mau habis ya atau apa namanya habis disuruh ganti regulator biasanya bapaknya pegang rokok itu ibunya marah-marah biasanya. Ya. Oke, saya kasih penjelasan dulu terkait gas LPG ini. Ya, gas LPG ini tidak akan meledak. Ya, karena tekanannya ini sudah diukur. Ya, jadi kalau melebihi tekanan, dia akan keluar dari sini biasanya. Nah, ini safety valve namanya. Jadi kalau ini diisi terus, tekanan akan keluar dari sini kalau sudah melebihi. Dikarenakan gas LPG meledak, kan seperti itu ya. Ya, sebenarnya yang meledak itu gas LPG bocor yang ada di dalam ruangan tertutup yang tidak bisa keluar. Ya. Jadi gas LPG itu tidak bisa keluar, Bu. Jadi sudah bocor, ini sudah kosong, tapi masih ada di dalam ruangan. Nah, dan waktu itu jenengan tidak memahami akan terjadinya kebocoran gas LPG. Ya. Tapi ibu-ibu selama ini sudah tahu ya terkait gas LPG bocor, ciri-cirinya apa saja biasanya? Bau. Ya, bau. Ngowos, bunyi ya, berdesis itu. Terus apa lagi Bu? Bau kentut. Ya, bau kentut. Itu ciri khasnya. Kan iya dikit. Iya. Iya, kenapa nggak dikasih bau parfum? Ya bisa saja Pertamina memberi ini bau parfum. Tapi karena memang Pertamina itu memberi ciri khas. Sebenarnya gas LPG itu tidak berbau dan tidak berwarna. Tapi sama Pertamina dikasih bau-bauan. Ya, memang biar tahu ciri khasnya. Kalau dikasih warna bau parfum nanti takut ketukar sama parfumnya jenengan. Ini Dipakai. takutnya ini kok nggak ada habis-habis bau parfum nanti sampean menyalakan saklar lampu itu wis barengan dengan ledakan. Itu. Jadi ibu-ibu kenali, karena memang di perumahan itu banyak ini sudah zamannya dapur sehat. Ya. Jadi memang terjadi kebocoran di situ, banyak gas LPG yang tidak bisa keluar. Tapi bisa ditangani asal jenengan sudah betul. Ya, yang penting tahu bahwasanya ciri-ciri gas LPG bocor itu bau, berbunyi. Ya. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, jenengan tinggal buka ventilasi ataupun buka pintu. Ya. Terus pakai kipas yang manual, jangan pakai kipas listrik. Kenapa? Karena kipas listrik itu masih mengandung percikan. Ya. Jadi menggunakan kipas manual. Jadi dikipasi aja sampai hilang. Setelah itu baru kita bisa aktivitas kembali. Ya. Karena terjadinya gumpalan gas bocor yang ada di dalam ruangan itu biasanya pemicunya, ledakannya itu karena terjadi penyalaan saklar, terus menggunakan kipas angin, terus handphone itu bisa Bu. Ya, gas LPG ini sebenarnya dingin. Gas LPG ini dingin. Biasanya bapak-bapaknya kalau ngisi ganti ini, terus sambil rokokan biasanya ibu-ibunya marah apa enggak? Marah Bu ya. Ya, takut nyala ataupun takut langsung terjadi ledakan. Ya, oke. Gimana kalau sekarang kita buktikan Bu? Boleh. Ya, Ya. ya, gas LPG ini dingin, sifatnya dingin. Ya. Oh, naik, Mas. Ngetes. Oh, iya, Mare. Ada pawangnya, Bu. Sudah ada pawangnya, tenang. Oh, tenang. Bisa pakai apa namanya? Lidi. Bisa.
Ya, pakai lidi. Ya, karena memang masyarakat itu banyak yang takut terkait gas LPG, biasanya dimanfaatkan oleh penjual regulator sampai harganya ratusan bahkan 1 juta lebih. Ya. Karena memang apa? Ya kalau ndak pakai yang seperti ini biasanya nanti meledak. Ya. Akhirnya belilah masyarakat. Tapi sama saja, semisal terjadi kebocoran, sama-sama juga keluar api, cara penanganannya tidak tahu, akhirnya panik sudah. Jadi seperti itu. Udah. Ya, gas LPG ini dingin Bu, dingin Pak. Ya. Coba sama rasakan, coba buka. Mungkin ada, Ya. mungkin ada yang bisa sini Bu, pembuktian aja Bu, takutnya kita bohong, bagaimana gitu. Oke, monggo. Perwakilan ibu-ibu. Perwakilan. Jangan. Monggo. Oke. Gimana Bu? Mungkin Masnya, dicoba aja Pak, nggak usah takut gitu. Ya. Kayak es dulu. Kayak es batu. Jadi bisa dirasakan bawahnya dingin apa enggak? Kalau saya ganti jempolnya Bapak itu langsung gini. Apa kan? Enggak usah diganti. Gini aja Pak. Iya, sampean rasakan aja dingin apa enggak? Oh iya. Dingin. Pak, oh. Bau, namanya gas, bau. Ya, bau. Dingin, dingin. Oke, terus gimana kalau biasanya ganti regulator sambil rokokan? Ya. Ya, pinjam rokoknya aja Mas. Tuh Mas yang rokok itu. Yang rokok. Samain dah Mas. Ini Bu, sekalian saya rokokan Bu ya. Saya Bu. Gas LPG itu dingin. Oke, mungkin nanti kalau terjadi ledakan teman saya mati juga. Bu ya. Oke, ini seperti ini ya. Ya, Ini hidup, keadaan hidup Ibu. ya, rokoknya nyala ya. Nyala. Oke. Ya. Siap sendal ya. Terus gasnya nyala. Enggak apa-apa. Apa yang terjadi? Ya, Mati. rokoknya mati. Karena apa? Dingin. Gasnya tuh dingin. Oke. Gasnya dingin itu. Terus gimana kalau kita bakar Apanya? gasnya? Iya. Saya di sana Pak tadi Pak. Hah? Di sana. Di luar. Aman. Di sini ya. Nah. Ah. Oke, makanya dan tidak takut lagi. Makanya biar nggak takut lagi. Ini saya Ya, mau nanti tutup. Kalau dicoba. ledak, saya Tanggung jawab ya Pak ya. Iya, saya Kalau yang tanggung jawab. meledak, Iya, ini nomor 1 sendiri. Oke. Nah. Oke. Jadi kalau terbakar tuh hanya seperti ini Bu. Ya. Terus gimana cara penanganannya? Ya, oke. Ditutup aja. Dia akan mati. Ya. Jadi sama Bu, meskipun di tengah ini terjadi kebakaran atau terjadi bocor, sama tinggal tutup seperti ini saja. Ya, tidak usah takut, tidak usah panik. Biasanya kalau sudah terjadi seperti ini, itu panik. Ya, tapi jangan ditinggal Bu. Kenapa? Karena kalau ditinggal akan terjadi kebakaran. Karena suatu lama kelamaan namanya karet itu akan melayang. Praktek. Jadi seperti itu ya. Nanda, ayo. Ada yang nyoba. Praktek. Harus ada yang nyoba. Oke. Pak Haji. Mas Ajar. Oke, monggo Ibu. Coba. Oke, Bu. Oke, monggo. Ibu-ibu. Monggo Ibu. Bentar. Baik. Bisa, karena full. Oke, monggo Bu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, tadi kan pengalaman tadi kan selangnya itu ya. Yang benar itu
katanya mengalami apa nanti sobek atau Iya, bocor. ya, ya. Nah, sedangkan yang ujung itu kan masih dipegang ya, masih ada apinya ya, asap. Terus cara mengatasi itu gimana kalau ingin mengganti sama apa itu? Cepot, terus yang itu bocor. Bocor, yang sini bocor. Ini hidup. Iya. Kan dua-duanya api. Ya, ini Bu, pada istilahnya yang dipegang di atas itu kita istilahkan di kompornya aja dulu. Oke, kalau kompor nyala, di tengah nyala, ya, sampai nggak usah panik. Yang penting nggak usah panik, nggak usah panik. Sampai ambil kain basah, ditutup itu juga bisa. Ya, pakai anduk juga bisa. Jadi seperti itu. Yang penting tahu caranya, Dibasahi, Bu. yang penting tahu tekniknya. Jadi seperti itu. Oke, monggo kalau dicoba dulu, Bu. Ayo. Gua ada dua. Iya, silakan. Jadi cara pemadamannya seperti apa gitu. Monggo, Ibu. Monggo. Ayo. Gak Monggo. apa-apa. Oke. Yang kecil jangan. Yang kecil nggak boleh. Ya. Kalau ada bentuknya, nanti takut. Bapak-bapak dulu, bapak-bapak. Monggo dibawa semuanya. Ayo dong. Sebelah sini, Pak. Oke. Yang nanti. Siapa? Awas topinya apa? Awas. Ini nanti kalau bentuknya rapat. Jangan dikasih Oke. kita ada udara. Jadi lihat larangannya ya. Jangan dilepas loh, Kak. Terus ini saya hidupkan. Ini saya hidupkan dengan lepas. Oke. Awas jangan lepas. Bismillah. Oke. Bismillah. Oke. Jadi lihat larangannya. Oke. Saudara enggak? Mana? Oke. Monggo. Dari ibu-ibunya. Ada nih. Monggo, monggo. Ayo. Ya. Terus nanti kalau terjadi di rumahnya panggil siapa? Bu? Panggil pemadam kebakaran. Terlalu lama, Bu. Ya. Bapaknya masih kerja. Ya, rapat tadi tutup rapat. Terus ini nanti saya hidupkan dengan lepas. Benar, Bu, ya? Ada Cukup pesan-pesan? panggil pasien. Oke, ini saya hidupkan, Bu, ya. Sampai lepas ya. Oke. Jangan takut tapi. Santai ya, wis. Nah. Apa? Nah. Nah. Iya. Oke, jadi hanya seperti itu. Ini, Bu, ya. Kita bakar di regulator. Oke. Cepot. Ya. Itu kita angkat, Bu. Nasi goreng ada. Ya. Jangan meledak, Ibu. Oke, cara penanganannya, ya sama tinggal ditutup satu jari, lihat. Oke, jadi seperti itu ya. Ya, jadi cara penanganannya seperti itu, Bu. Ya. Oh, berarti kayak yang ngisi bensin itu ya? Sepeda motor ngisi bensin langsung ditutup itu. Ya, ditutup. Oh iya. Ya, tentunya sudah paham. Gini Ya. ya. Karena Bensin gini saya. G. ya, G. karena apa, Bu? Api itu terbentuk karena 3 unsur. Ya, namanya segitiga api yaitu bahan bakar, panas, dan oksigen. Jadi kalau kita sekolah dulu, ya kalau lilin dibakar terus ditutup gelas itu akan mati. Jadi ilmunya pemadam ya sama dari situ. Jadi memutus atau menghilangkan oksigennya atau menghilangkan bahan bakarnya. Tuh. Jadi seperti itu. Oh, Bu, ada yang mau nyoba? Monggo, ini ada yang mau nyoba? Hah? Dicabut langsung. Regulator. Karburator ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Hebat ya, magic ya. Hebat ya. Oke. Jadi sampai sini ya. Iya, Sampai Bu. sini sudah ada yang takut lagi. Tinggal tutup separuh atau sekalian dibuka. Regulator dibuka. Ya. Jadi mati. Jadi kalau semisal Oh,
penguncinya dibuka. Ya, di wajan terbakar, selang terbakar, regulator terbakar. Biasanya ibu itu apa yang harus ditangani duluan? Usah panik, langsung dikunci. Ya, ya, ibu. Hah? Ini kalau dia keluar. Ya, langsung lari. Langsung lari keluar. Kain basah. Oh ya. G. Ah, ya, kasih lap basahnya. Ya posisinya kan nyelip Pak, Pak, kadang kan nyelip di perumahan itu kan di bawahnya. Ya, G. Benar. Kalau seandainya keluar gitu, Gimana itu? ayo gimana ya? Ya. Sebenarnya Bu, G, sebenarnya itu apa namanya lebih keluar. Tapi tidak amannya yaitu Hilang. ada di rongsokan mana. Jadi seperti itu. Ya, tidak amannya hanya di curi maling. Ya, kalau taruh di luar. Yang penting tahu cara dan apa namanya pencegahannya. Ya. Tapi kalau di Makanya luar kan, bunyi. kalau sekarang regulator Bu yang harga sampai harga 600 500 kan dibeli. Kayak ini kan sampai harga 600 500 dibeli. Iya, betul ya? Ya demo itu loh Pak. Ya, padahal itu ini loh Bu, harga 40.000 sudah safety aman. Tidak usah mahal-mahal Bu. Sampai bawa Pak, ini mobil. Yang 600 500 dikasihkan saya aja Bu. Iya. Soalnya itu Pak dikunci apa namanya Ya. bisa diangkat. Ya, sama aja Bu, ini bisa sebenarnya. Sebelum dikunci diangkat-angkat bisa. Banyaknya Bu ini yang susah. Kalau terjadi kebakaran apa namanya korsleting listrik, kebakaran minyak, kalau masih pakai pasir ataupun apa itu masih apa namanya bingung lah, terus lama juga pemadamannya. Jadi kalau sudah pakai ini tinggal seret mati juga. Ya, ini namanya alat pemadam api ringan, APAR. Jadi ini hanya pakai ini. Tapi kalau sudah, mohon maaf aja ya, kalau sudah kebakaran satu rumah pakai ini, ya ketawa apinya Pak. Ketawa apinya. Tidak akan mati kalau pakai seperti ini. Karena ini hanya skala pencegahan saja, ini kapasitasnya ini 4 kilo. Jadi biasanya kalau mobil-mobil baru sudah ada seperti ini semua. Itu yang 1 kilo, kalau di mobil-mobil baru itu. Kalau di biasanya di pom bensin itu ada yang besar itu ada yang 75 kilo kayak gitu. Oke, nanti kita main bakar-bakaran Pak ya di sini ya. Di sini nanti ada apa namanya kain yang tidak dipakai atau handuk yang tidak dipakai. Tidak apa-apa, nanti kita buat pemadaman. Kalau memang tidak ada kita nanti langsung menggunakan alat ini. Ya. Biasanya kalau kebakaran wajan itu jangan disiram pakai air, tapi pakai kain yang dibasahi lalu ditutup. Terserah sudah, pakai handuk, pakai sarung, pakai selimut, itu tidak apa-apa. Tapi jangan sarungnya pas bapak waktu dipakai. Jadi caranya ini tinggal diputar, setelah itu ditarik. Ya, kalau ini sudah terbuka, lalu arahkan ujung nozzle-nya ke atas, pukul 1 kali, lihat ready atau enggaknya. Ya, setelah itu kalau sudah apa namanya, kalau sudah dipukul 1 kali, tinggal bawa seperti ini. Bawa ke titik yang terbakar. Ya, jadi kalau terbakar itu semisal apa namanya meteran ya, listrik ya, itu langsung semprot pada titik yang terbakar. Kalau nanti kita bawa tong, itu yang terbakar adalah apa namanya tongnya, itu lidah apinya kan ke atas, jadi jangan disemprot lidah apinya, tapi dasar apinya yang disemprot. Tuh. Terus harus lihat arah anginnya, jadi kalau arah anginnya dari selatan ke utara, berarti kita harus dari selatan ke utara, jangan dari utara ke selatan, nanti ulang tahun nanti. Jadi seperti ini. Dan ini ada 4 jenis, warnanya sama merah semua. Ya, ada jenis air, ada yang jenis busa, tapi busa bukan habis nyuci itu Bu ya. Ada yang namanya serbuk kering, ya powder, terus ada yang namanya gas CO2. Jadi seperti itu. Oke. Kira-kira di sini bisa nggak untuk nyiapkannya seperti ini? Karena ini hanya moral Pak.
Jadi kalau misalnya satu deret itu apa namanya ada sekitar 450-an. Iya, baru. Betul. Iya, sudah sama isinya Pak, semuanya. 450 sekitar itu. 450, 450. Jadi kalau satu deret itu kan bisa iuran semisal 30-an atau 20-an. Jadi gitu. Oke, nanti kita coba bagaimana caranya seperti ini dan fungsinya seperti apa. Jadi kalau sudah terjadi kebakaran listrik ataupun apa, tidak usah cari yang lain lagi, cari ini sudah. Dan jenengan kalau wis minta tolong keluar itu, kalau sudah alat seperti ini, itu pasti orang mencari ini sudah. Apalagi orang yang paham, mana aparnya, pasti seperti itu. Oke, kita coba di lapangan berarti Pak ya. Yuk. Kayu kecil itu. Cukup. Cukup lah. Ayo di pinggir. Di pinggir, ayo. Ini mau ada api di sana. Di pinggir, ayo. Di pinggir. Iya, air tapi ada itunya, ada apa, bahan bakarnya kan. Caranya Pak, mungkin Pak, caranya itu Pak. Caranya Pak, cara ininya, penggunaan. Cara seperti ini ya. Cara penggunaan. Ini kan, apa namanya? Ini pin, ini segel, ini penuju tekanan. Ya, ini selangnya. Jadi kalau megang selangnya itu harus di ujung. Oh, jangan di sini. Makanya gini-gini ya, dulu, Pak. Kalau pegang sininya otomatis ini karena tabung bertekanan. Kalau ini karena ini tabung bertekanan, tabungnya ini kena mukul ke kita. Dan apa namanya, semprotannya itu tidak akan terarah pada titik yang terbakar. Tapi kalau sudah pegang ujungnya itu tidak lemes lagi Pak, tidak lemes lagi. Berarti ini sudah kencang, sudah siap. Masnya jangan main di api dulu. Jangan, minggir. Oke. Terus cara bukanya seperti ini ya. Tangan kiri. Oke, tangan kiri di sini. Ya jangan di sini Pak, karena kalau di sini dia akan kegencet. Jadi harus tangan di sini. Setelah itu putar langsung tarik. Ya, setelah itu arahkan ujung nozzle-nya ke atas lalu pukul satu kali. Sudah. Setelah itu bawa ke titik yang terbakar seperti ini. Iya, praktek. Ya ini mau dipraktekin Pak. Dibuka. Jadi cara seperti ini. Ya, dibuka, ya, ditarik, diputar dulu. Tarik. Setelah itu arahkan ujung nozzle-nya ke atas, lalu pukul satu kali seperti ini. Ini bunga durian. Jangan ini. Yang disemprot dulu Bu. Pegang dulu Bu. Yang ditekan dulu. Nah, korenya. Oke. Nanti bawahnya gitu Bu. Nah, nanti nunggu itu. Habis ini terus ininya dibuka Gini Bu. Pegangnya gini. Saya Bu. Gini Bu. Terus ini dibuka pinnya. Pinnya dibuka dulu ya pertama ya, pinnya ya. Cara pegangnya gini Bu. Ya. Pin dibuka, diputar, tes. Masuk. Oke. Terus ini ujung nozzle. Nah, ujung nozzle-nya di atas ke atas. Ini digencet dulu satu kali. Terus mengetahui kayak sudah ready atau belum. Kalau sudah ready, baru dibawa. Caranya dijinjing gini. Cepat Bu, cepat. Karena itu cepat habis. Ini satu kali pakai. Tunggu. Sudah turun. ini dulu Tarik. 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 ditarik Nggih. langsung ke atas. Nggih. Pegang ujung nozzle-nya Bu. Ujung nozzle. Ya. Diarahkan Bu. Diarahkan. Pegang. Juar. Ke bawah. Terus. Dah. Kilo itu sekitar 200-an. Ini apa namanya?
kenapa ini cepat habis karena ini jenisnya powder. Oh, powder ya. Ya, kalau powder itu sekali pakai dia akan keluar, meskipun keluar sedikit dia akan menempel pada sealnya. Jadi di seal akan terjadi kebocoran terus. Meskipun sekecil rambut dia namanya botol tetap bocor. Iya, iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau jenis powder itu sekali pakai langsung dihabiskan lalu diisi ulang. Semuanya bisa diisi ulang. Tapi kalau yang jenis gas CO2 itu suka pakai sedikit itu bisa disimpan lagi. Cuma Lebih mahal. lebih mahal. Nah, putih gitu aja ya. Lebih mahal CO2 apa lebih mahal ini? Yang ABC itu yang suwos itu. Kalau peralatan elektronik lebih bagusnya pakai gas yang CO2. Kalau hanya untuk rumah tangga ini cukup Mas ya. Cukup. Kan mirip-mirip Ya, tepung enggak, apa-apa karena kan ini, ya. Pak, ini apa ada istilahnya sudah membisnis bisa ya, minyak apa istilahnya minyak itu menggunakan foam. Tapi kalau sudah menggunakan seperti ini sudah enak, sudah maksimal. Berarti utuh awal itu berapa Mas? Kenapa? Harga utuh waktu masih belinya Kalau masih baru yang 4 kilo itu sekitar berapa? 500-an ya. 450 sampai 500 kan? Isi ulangnya 200-an itu ya. Sekitar itu. Powder jenisnya ya. Oke, sampai sini kira-kira Ibu ada yang mau ditanyakan atau Bapaknya? Kalau terjadi kebakaran besar gitu kan otomatis tidak bisa ditangani mungkin ya oleh masyarakat. Menghubunginya gimana Pak? Menghubungi damkar itu di 112. Call center. Ya, itu call center pemadam kebakaran itu tanpa dipungut biaya. Maksudnya telepon di 112 itu tidak ada biayanya. Berarti ya sesuai kode area. Kalau di sini kan 0335. Oh enggak. Sampean langsung ketik 112. Sampean telepon sekarang di sana pasti ada yang angkat. Oh, itu sudah free ya? Ya, itu call center kedaruratan kabupaten. Kabupaten. Oh. Semisal ya di sini ada Laporannya gimana Pak? Contoh laporan mungkin. Hah? Contoh laporan. Nanti laporan kan semisal di sini ada ya kita kan ada apa namanya fire and rescue. Kita sudah banyak evakuasi animal rescue. Ya, biasanya kalau di perumahan itu ada gangguan apa namanya ular. Oh, itu juga bisa ya? Iya, bisa telepon damkar. Bukan hanya api berarti. Misalnya lagi ada itu sarang Viral, tawon Vespa itu Mas. tawon Vespa ya. Ya, itu. Bisa. Kalau tawon madu biasanya dievakuasi sendiri. Ya. Tapi kalau sudah tawon Vespa itu dikasihkan ke pemadam biasanya. Ular biasanya yang sering Pak. Ini tuh. Yang namanya Evakuasi ularnya aja Pak. Kalau misalkan tergigit ada serum dari pemadam atau gimana? kalau wis tergigit itu biasanya langsung ke Puskesmas. atau kesehatan. Kalau apa namanya kalau laporan tinggal laporkan aja Pak, kita mau apa namanya sengketa apa namanya ada di rumah saya. Akhirnya. Ada yang tanya Bu Ibu? Ibu tawon Vespa. Oh ngobrol dulu. Iya. Dia ditutup sama rekan saya. Kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu atau tingkah laku kami yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.